tambah lagi? Tidak. Kalau sudah bersih, sudah siap untuk belajar. Siap. Kita berdoa dulu. Pimpin doa, Mas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ini sebelum kita mulai, Bu, absen dulu. Anissa, hadir Bu. Ariel, Femi, hadir Bu. Bunga, Bintang, Devi, Bio, Echa, Gabriel, Kasih, M. Aldo, Mesin, Peti, Rara, Ria, Riko, Rio, Rizky, Santri, Satria, Setia, Rasya, Yoga. Jadi ada 5 orang yang hadir ya hari ini. Baiklah, kita mulai untuk materi kita hari ini tentang kecerdasan artifisial intelijensi. Sebelum kita mulai, HP-nya sudah siap? Sudah aktif. Kita quiz dulu ya. Untuk link quiznya silakan buka. Sudah terbuka? Linknya. Masa yang ini Ibu kirim ya? Sudah. Buka. Kalau sudah terbuka semua, kita baru mulai. Sinyal. Sibuk terbuka semua ya. Sudah, ini sudah. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Buat nama kalian ya. Sudah dibuat nama? Kalau sudah dibuat nama, Ibu udah tahu nanti. Ya, kalau sudah kita mulai. Nanti kalian ya 1, 2, 3, 4. Nanti ya kalian baca benar-benar ya. Pilih jawaban yang tepat. Tidak banyak soalnya hanya 6. Ya. Siap? Lihat di HP kalian masing-masing.
boomingnya ya. Kalau di luar negeri itu sudah dari 2022 ya. AI ini digunakan. Ini kalau kita menyebutnya agak susah, AI. Galak dibaca AI, ya kan? Nah, sekarang ini namanya biar agak mudah menyebutnya itu KA, kecerdasan artifisial. Sama itu cuma di dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu AI, ya, dan bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin selama ini ini hal yang baru, ya, bagi kalian hal yang baru apa itu AI, ya. Tapi mungkin untuk kalangan kalian, ibu rasa itu tidak terlalu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dipelajari ya. Karena sekarang teknologi sudah semakin berkembang, ya. Nah, sebelum kita memasuki ke kegiatan ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi atau pengertian kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis kecerdasan artifisial. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar cara kerja kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, peserta mampu mengaplikasikan penggunaan KA dalam pembelajaran. Ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 4 ya. Nah, ini selanjutnya sebelum kita mulai untuk mengerjakan tugas, ya. Ini ada video yang Ibu ingin tayangkan tentang AI. Perhatikan benar-benar ya. Karena ini nanti ada sambutannya dengan tugas, ya. Kalau perhatikan. Dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Produk foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa menonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth
yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk bekerja dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis
Dikau. Ya. Itu tadi video tentang AI. Jadi itu merupakan bukan hal yang baru yang kita temui ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggunakan atau mengaplikasikan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma secara tidak sadar ya kita selama ini menggunakan Facebook, dari HP ya. Itu kita tahunya cuma sekedar kecanggihan teknologi, belum tahu apa itu AI ya. Karena AI ini baru kalau di Indonesia itu baru kan untuk yang booming-boomingnya ya. Apalagi kalian di kalangan pelajar ini menggunakan AI untuk mencari jawaban ya. Anda bisa jawaban langsung ketik apa ya. Nah, ini sudah kalian perhatikan dari videonya ya. Kira-kira apa yang sudah terbayang di dalam pikiran kalian tentang AI? Ingat ya, AI ini hanya buatan ya, buatan manusia, penciptaan Tuhan ya. Jadi sebaik-baiknya buatan manusia pasti ada kurangnya ya, ada plus dan minusnya untuk penggunaan AI ya. Tidak seluruhnya nanti kata kalian pulang sudah benar semua itu jawaban kami, kami sudah cari di AI ya. Belum tentu, ada juga salahnya, ada juga minusnya ya. Nah, dari video tadi ya, kira-kira mengapa e-commerce bisa merekomendasikan daftar belanja yang kalian sukai? Biasa belanja online? Biasa kan? Di mana biasanya? Shopee ya. Nah, itu kan e-commerce ya. E-commerce itu adalah pengguna atau penjual barang dan jasa yang menggunakan teknologi internet online ya. Nah, jadi di Shopee itu kita bisa lihat misalnya produk apa yang kita cari ya. Nanti kan di sana ada harganya berapa. Itu kira-kira mengapa e-commerce itu bisa merekomendasikan daftar belanja yang kalian sukai? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo jawab saja. Kanan tepat. Kamera pernah dicari. Karena sudah pernah dicari. Terus yang lainnya? Algoritma rekomendasi. Algoritma rekomendasi. Terus yang lain? Data riwayat belanja. Data riwayat belanja. Terus yang lainnya? Sudah hanya 3 yang menjawab. Ya, itu karena ya benar ya kata Devi, itu karena sudah ada data riwayat belanja. Sama kita misalnya pencarian di Google kan, misalnya kita mencari apa itu nanti munculnya sama. Ya sama dengan kita misalnya itu kita mau berbelanja, ada yang mau cari baju, lebih banyak yang mau cari baju. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana kamera bisa mengenali wajah? Nah, contohnya HP, penggunaan HP. Kalian kan bisa membuka kamera HP itu dengan finger, wajah, ya. Oke, nah ini kamera. Bagaimana kamera bisa mengenali wajah? Deteksi wajah. Karena adanya deteksi wajah. Yang lainnya? Identifikasi dari wajah. Terus? Ekstra fiturnya. Perbandingan. Apa? Perbandingan. Perbandingan apa maksudnya? Perbandingan fitur-fitur wajah. Terus? Ya. Jawabannya bagus ya. Sudah benar itu. Jadi bagaimana kamera itu bisa mengenali wajah? Jangan selama ini kita bisa prek foto. Ada yang foto ya. Karena di sana di dalamnya ada fitur-fitur untuk mengenali wajah. Terus apa yang membuat Google Assistant bisa menjawab pertanyaan? Machine learning. Terus tahu kan Google
bahasa alam. Ya, bisa memahami bahasa manusia. Itu Mesir ya. Jadi itu 3 pertanyaan ya dari kita melihat video tadi ya. Mungkin sudah ada terbayang di pikiran kalian. Oh, AI itu seperti ini. Ya, cara penggunaan AI seperti ini. Ya. Nah, ini untuk kita mengerjakan tugas. Ya, Ibu akan membagikan kelompok. Kita 4 kelompok saja cukup. Cukup ya. Nah, sekarang bentuklah kelompoknya masing-masing. Kelompok kan? Porsinya dibuat seperti kelompok ya. Ya tadi kan kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 4. Ya. 2 ya. Sudah ditulis nama kelompok, data anggotanya, lalu kalau sudah ditulis nama kelompok dan anggota, sekarang kita perhatikan dulu. Di sana ada 5 pertanyaan. Ya. Yang pertama tentang orientasi masalah. Ada 2 pertanyaan. Ya. Perhatikan benar-benar. Ya. Pertanyaannya apa? Terus nanti kalian tulis di sana. Terus yang kedua rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini menemukan masalah. Jadi nanti jawabannya itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Tuliskan 3 pertanyaan yang akan kelompok kalian telusuri. Ya. Ingat yang nomor 2 dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Beda ya. Terus yang ketiga kegiatan penyelidikan. Nah, di sana ada tabel, ya, ada topik, ada temuan kelompok dan sumber referensi. Itu ada 3 topik: pengertian KA, jenis-jenis KA, cara kerja dasar KA. Ya. Kalian cari apa itu pengertian KA, tuliskan di dalam temuan kelompok. Sumber referensinya dari mana? Misalnya kalian cari di YouTube, dari Google, tulis referensinya, tulis linknya ya. Sana. Terus yang keempat ada bentuk produk yang akan kalian buat. Beri tanda. Di sana ada 4, ya. Slide presentasi menggunakan Canva, poster digital, infografis dan video pendek. Itu pilih salah satu saja. Misalnya kelompok 1 saya mau buat poster digital. Kelompok 2 misalnya mau video pendek. Misal ya. Nah, setelah kalian pilih, kalian tuliskan rencananya atau
angka-angkanya. Ya, di dalamnya kolom isian. Ya, paham? Yang kelima, refleksi akhir. Nah, refleksi itu jawab sesuai dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Cukup jelas untuk pertanyaan dari lembar kerja ini? Jelas? Kalau mau ada yang ditanyakan, tanyakan dulu sebelum kita mengerjakan. Jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan mengerjakan. Benar-benar hati-hati. Nanti hasilnya kita presentasikan ya. Iya.
3 pertanyaan tentang KA. Ya, pertanyaan. KA itu sama. itu dalam bahasa Inggris. Artifisial intelligence. KA itu kecerdasan artifisial. Biar lebih mudah nyebutnya. Dan tidak sulit-sulit tidak.
pengertian ya. Nah, kalau misalnya nyari apa Google itu, nah sumbernya ditulis di sana. Kalau YouTube ini ya. Kalau dari buku apa? Ya. Misalnya kalau dari YouTube kan masih dari YouTube kan, nah dia ditulis di sini. Kalau misalnya buku apa di halaman berapa? Kalau cari di Google kan biasanya ada sumbernya kan, bahwa itu sumbernya apa? Ada kan? Ya di Google itu kan ada sumber biasanya. Nah, kalian tulis sumbernya dari mana? Itu untuk memperkuat argumen kita. Nah, kita dapat. Nah, yang mana? Sumbernya ya, sudah dicari ya teman-teman 3 dan sumbernya dari apa ini? Nah ini yang mana saya coba cari linknya atau buka dari Google dari Google. Beda gitu.
Ya. Kalau misalnya link atau tautannya tidak muncul ada gambar seperti rangka itu diklik. Ya, dengan buku itu di linknya dengan nama sumbernya dituliskan. Yang nomor 4 itu pikirkan benar-benar, pilih salah satu. Ya terserah mau poster mau video, boleh sama pilihannya, cuma nanti pemikirannya beda kan? Ya boleh sama. Ya. Ya. Kami kan buat poster ini
Ibu kasih waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi ya. Terus nanti kita akan presentasikan ke depan. Sudah? Sekarang kita presentasikan untuk yang pertama kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok yang lain perhatikan ya. Nanti kasih tanggapan atau perubahan boleh ya. Kelompok 1. Nah, kita perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang lain perhatikan ya. Agak ke depan tidak apa-apa kalau mentok di meja. Nah, jadi agak geser. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang AI. Perkenalkan, nama saya Devi Rianti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Ria. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 1. Orientasi masalah. Bagaimana ponsel kalian bisa membuka layar dengan hanya wajah? 2. Mengapa aplikasi video atau belanja bisa merekomendasikan hal-hal yang kalian sukai? Tuliskan pendapat awal kelompok kalian. 1. Pemindahan kamera depan, pemetaan tidur wajah, pencocokan data, verifikasi, dan akses. 2. Data pengguna, algoritma, pembelajaran mesin profil pengguna. 2. Tuliskan 3 pertanyaan yang akan kelompok kalian telusuri. 1. Seberapa aman teknologi face unlock dibandingkan dengan sidik jari atau PIN? Mengapa pengenalan wajah kadang gagal saat kondisi cahaya redup atau saat pengguna memakai masker? 3. Apakah semua jenis smartphone memiliki fitur pengenalan wajah yang sama atau ada perbedaan teknologi antara mereka? Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan. Ya, lanjut. Jawaban selanjutnya. Yang nomor 3 kan? AI artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Referensi https
www hashtag Kodiko jenis KA Naro AI General AI Super Intelligence Reactive Machine Limited Memory Theory of Meaning. Sumber referensi https://2 Library Dinamika AC Cara kerja dasar AI. Pengumpulan data, pengolahan data, pembelajaran evaluasi. Sumber referensi https://verybooks.com. Tuliskan bentuk produk yang akan kelompok. Ya, kalian buat, yaitu poster digital. Tuliskan rencana isi singkat produk kalian. 1. Judul utama, 2. Produk, gambar produk, 3. Deskripsi singkat, 4. Fitur unggulan atau manfaat, 5. Harga dan promo, 6. Ajakan, 7. Kontak dan media sosial. Terus yang terakhir 5. Refleksi akhir. Referensi. 1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Yaitu pengertian AI, penggunaan AI dalam berbagai aplikasi, kemampuan AI dalam mengenal pola. 2. Apa tantangan yang kamu hadapi saat belajar tentang KA? 1. Kebutuhan data yang besar. 2. Pemahaman konsep dan kompleks. 3. Keterbatasan infrastruktur. Bagaimana pemahaman ini bermanfaat untuk masa depanmu? 1. Meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. 2. Mendorong inovasi dan solusi cerdas. 3. Membentuk generasi masa depan yang kompetitif. Baiklah, itulah pemasaran jawaban dari kami. Bagi audiens, ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 2, 3, dan 4 mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dari kelompok 1. Apakah sudah jelas? Atau ada saran mungkin? Tanya, ya kelompok 2. Baiklah, kepada kelompok 2. Bagaimana cara kerja dasar kereta api listrik dibandingkan dengan kereta diesel? Kecerdasan. KA itu kecerdasan. Ya, bukan kereta api. Kalau singkatannya ya KA itu kereta api memang. Tapi di sini kita KA-nya kecerdasan artifisial. Nah, jadi pertanyaannya apa bisa diulang? Kelompok 2. Baiklah, kepada kelompok 2 kami persilakan. Lagi berdiskusi pertanyaannya. Baiklah, kepada kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada kelompok 3 kami persilakan. Baiklah, saya mau menjawab apa nama teknologi AI yang digunakan untuk memahami dan menghasilkan bahasa
manusia. Apa nama teknologi AI untuk yang digunakan Untuk memahami bahasa manusia belum ada menghasilkan dan menghasilkan bahasa manusia. bahasa manusia. Oh. Baiklah, pada kelompok 3, mohon ditunggu jawabannya. Kepada kelompok lain yang masih ingin bertanya, kami silakan. Baiklah, kepada kelompok 3, kami ingin menjawab pertanyaan dari ya dijawab pertanyaan dari kelompok 3. oleh kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa nama teknologi AI yang digunakan untuk menghasilkan bahasa manusia? Yaitu ada beberapa fitur sebagai berikut. 1, machine learning, pembelajaran mesin. 2, deep learning, pembelajaran mendalam. 3, pre-training language model. Baiklah, itu saja pertanyaan. Itu saja jawaban dari kami kepada kelompok 3. Apakah sudah paham? Bagaimana kelompok 3? Itu jawaban dari kelompok 1 tadi. Ada 3, ya. Paham? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, ya. Sekarang kita untuk mempresentasikan selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Iya. Baik, kami persilakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang AI. Sekarang dulu itu perkenalkan nama saya Satria. Perkenalkan nama saya Rio. Perkenalkan nama saya Yoga. Perkenalkan nama saya Leti. Dan langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, materi yang pertama akan dibaca oleh saudara Yoga. Baiklah, saya akan membacakan materi kami, yaitu 1, orientasi masalah. Pertanyaannya, bagaimana ponsel kalian bisa membuka layar hanya dengan wajah? Ponsel dapat membuka layar hanya dengan wajah menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Teknologi ini bekerja dengan memindai fitur-fitur unik pada wajah pengguna, seperti bentuk mata, hidung, mulut, serta jarak antara fitur tersebut. 2.
Dua, mengapa aplikasi video atau belanja bisa merekomendasikan hal-hal yang kalian suka melalui pengguna algoritma rekomendasi. Algoritma ini menganalisis data perilaku pengguna seperti riwayat tontonan, pembelian, pencarian, interaksi, dan demografi pengguna. Terima kasih kepada saudara Yogan telah membaca materinya. Materi selanjutnya akan dibaca oleh saudari Dendi. Yang nomor berapa? 22 ya. Karena saya di sini akan membacakan pertanyaan rumus masalah. Tuliskan 3 pertanyaan yang akan kelompok kalian telusuri. 1. Bagaimana kecerdasan buatan AI dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa implikasi etis dari penggunaan AI dalam pengembalian keputusan terutama dalam bidang seperti kesehatan dan hukum. 3. Bagaimana perkembangan AI dapat mempengaruhi AI dapat mempercayai kerja di masa depan. Baiklah, saya akan lanjutkan pertanyaan nomor 3. Kegiatan penyelidikan. Topik pengertian AI, cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem pembuatan yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sumber referensi Universitas Ciputra Jakarta. Topik jenis-jenis AI, Artificial Knowledge Intelligence atau AI seperti Artificial Generalized AI. Sumber referensi https://id. Cara kerja dasar AI mengembangkan kumpulan data dengan ilmu komputer. 4. Penyajian hasil poster digital. Tentu tujuan dan target audiens poster, kemudian pilih desain yang sentral, gunakan gambar berkualitas tinggi dan susun tata letak yang menarik. Terima kasih kepada saudari Yogi yang telah membaca materinya. Materi selanjutnya akan dibaca oleh saudara Andi. Saya melanjutkan materi dari pembacaan materi dari saudari itu. 5. Refleksi akhir. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mempelajari tentang AI, cara penggunaan AI, dan cara baca. Apa tantangan yang kamu hadapi saat belajar tentang KA? Cara menggunakan AI dengan benar. Bagaimana pemahaman ini bermanfaat untuk ke depan? Paham dengan cara mengunduh AI membantu dalam perencanaan dan penatapan tujuan, meningkatkan pengambilan keputusan, mendorong perkembangan diri dan keterampilan. Setelah itu menjawab materi yang dapat kami baca. Baiklah, saya membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada saudari Kasih, kami persilakan. Nomor 1. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu apa dampak etis dari pengguna AI? Apa dampak etis dari penggunaan AI?
Bagaimana? Bagaimana kelompok 4 lagi berdiskusi mencari jawaban? Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Kasih yang akan dijawab oleh saudari Dewi. Kepada saudari Dewi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak etis dalam penggunaan AI? Keadilan dan transparansi hingga tanggung jawab dan privasi. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana saudari Kasih bisa jawab? Baiklah, itu saja presentasi kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ini kita karena waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita merefleksikan dulu dari hasil pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Nah ini setelah kalian mempelajari tentang KA atau AI, ya, kira-kira apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada hari ini? Katakan hal yang menarik ya, Satria. cara menggunakan AI. Cara menggunakan AI. Yang lainnya? Ya. Kemampuan AI dalam penggunaan pola. Kemampuan AI dalam penggunaan atau pengenalan pola. Yang lainnya? Good, jawabannya? Good. Terus selanjutnya, kira-kira apa saja tantangan yang kalian hadapi saat belajar tentang KA? Nah, kita kan belajarnya otomatis ada kendala ya tantangannya. Kira-kira tantangannya apa? Ayo kasih. Pemahaman konsep yang kompleks. Pemahaman konsep yang kompleks, yang agak rumit, yang agak susah ya. Yang lain, ayo kelompok 3 dan 2 dan 3. Ya, yuk. Data yang besar dan kompleks. Data yang besar. Terus kelompok 2. Cukup? Terus selanjutnya, bagaimana pemahaman ini bermanfaat untuk masa depan kalian? Otomatisnya setelah kita mempelajari KA ini otomatis ada manfaatnya untuk kita ke depan ya. Nah, sekarang pun juga sudah ada manfaat, apalagi untuk ke depan karena teknologi semakin maju. Kira-kira apa manfaatnya untuk ke depannya? Tasya. Membentuk generasi masa depan yang kompetitif. Membentuk generasi yang kompetitif, yang bersaing, yang berkompetisi ya. Terus selanjutnya ada lagi selain kita bersaing ya, dia lagi Membuka peluang karir. membuka peluang karir. Terus mendorong inovasi solusi yang cerdas ya, atau Mengembangkan teknologi baru. mengembangkan teknologi baru ya.
kita untuk di dunia kerja. Ya, tadi sudah dijelaskan di video kan. Hati-hati dengan bicara teknologi atau penggunaan AI. Takutnya nanti banyak pengangguran karena sudah digantikan dengan teknologi. Ya. Nah, baiklah, jadi hasil kita pada hari ini ya, bahwa penjelasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Jadi dia setara dengan manusia, sama dengan kita, ya. Namun kita tetap harus bernalar, kritis, dan beretika, ya. Terus ini tadi sudah kita mengerjakan hasil kelompok, nanti kita kumpulkan ya, nanti nilai. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau saran untuk kedepannya? Ada? Sudah mengerti, paham untuk hari ini? Paham. Tapi Ibu rasa atau praktis masih ada pertanyaan-pertanyaan dia Pak, ya. Tidak semuanya langsung mengerti dan paham, apalagi tentang teknologi, ya. Baik, sekarang kumpulkan dulu lembar kerjanya. Dan buat nama ya. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok berapa ini? Ibu bingung. Kreatif ini kelompok 4. Ini ditulis nama-nama yang mengerjakan. Bukan ya? Namanya masing-masing di setiap jawaban. Iya. Oh bukan, ini ibu yang ini. Tapi kreatif itu. Oh, tapi ada namanya kan? Nah, Baik, sekarang kita siap-siap dulu. Kita baca doa. Siapkan dulu. Kalau mau ada yang tanyakan, silakan tanyakan dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum kita pulang, ya, untuk keluar kelas kita dulu ya. Dalam teman-teman mengakhiri aktivitas pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa besar. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.